Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, di masa seperti sekarang ini. Nah, hari ini untuk kelas 11, Bapak akan menyampaikan materi mengenai daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya ini sudah pernah ya di kelas 10, mengenai daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kita akan ulang lagi sedikit karena ini merupakan materi dasar untuk program linear. Nah, mohon disimak dengan baik. Ini Bapak ingatkan sebelumnya, karena daerah penyelesaian, jadi kalian perlu nanti untuk menggambar grafik, silakan siapkan penggaris dan buku kotak-kotaknya kalau ada. Tapi kalau tidak, silakan gunakan penggaris untuk menggambar di buku biasa, tidak masalah nih. Baik, kita mulai. Nah, masih ingatkah kalian dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Semoga masih ingat ya. Pertidaksamaan berarti nanti menggunakan tanda seperti ini ya, Pak tulis ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 tanda pertidaksamaan. Linear berarti berpangkat 1. Dua variabel berarti ada 2 variabel yang berbeda yang harus kita cari nilainya, yaitu X dan Y. Ya. Nah, contohnya atau bentuk umumnya dulu ya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, yang dimaksud 2 variabel ini X dan Y-nya. Ya, jadi A, B, C-nya nanti akan berupa angka. A dan B itu adalah koefisien. Jadi, A dan B ini nanti berupa angka ya. Mulai dari 1, min 1, dan seterusnya. X dan Y-nya adalah variabel. Jadi X dan Y-nya ini tetap berupa X dan Y yang harus kita gunakan untuk mencari gambar grafiknya nanti. Kemudian untuk C adalah konstanta, di mana konstanta ini berdiri sendiri tanpa variabel dan juga nanti berupa angka ya. Oke, bisa kalian lihat contohnya dulu. Ada 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12 ya. Kemudian min 2X plus 3Y kurang dari sama dengan min 6. Jadi di depannya X ini koefisiennya bisa min, konstantanya juga bisa min. X min Y atau X dikurangi Y lebih dari 5. X ditambah 5Y kurang dari 10. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi nanti akan Bapak berikan beberapa contoh untuk penyelesaiannya, tapi ini kalian bisa perhatikan dulu contoh-contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita lanjut ke proses mencari daerah penyelesaiannya. Tolong disimak dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Nah, yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X dikurangi 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, langkah pertama apa? Kalian pasti masih ingat kan dengan yang di kelas 10? Langkah penyelesaiannya itu yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi tanda pertidaksamaannya adalah yang ini, yang kurang dari sama dengan ya. Yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nanti diubah dulu tanda-tanda ini menjadi tanda sama dengan ya. Kenapa diubah jadi tanda sama dengan? Untuk mempermudah tentunya ya. Nah, hasilnya adalah 2X min 3Y sama dengan 6. Ingat, ini kita sudah merubah. Ini soal awalnya. Ingat-ingat soal awalnya ya. Nah, buatlah tabel bantu. Mana yang dimaksud tabel bantu? Tabel bantu adalah tabel yang seperti ini, yang sudah Bapak jelaskan di kelas 10 sebelumnya. Ini cara yang Bapak gunakan adalah cara yang salah satu cara untuk menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaian. Ada lagi cara yang lain, nanti silakan kalian yang mencari. Ini Bapak gunakan cara yang semoga bisa dipahami ya, yang cara ini. Nah, tabel bantunya ini 3x3 ukurannya, jadi ke kanan 3, ke bawah juga 3. Jadi ini XY, koordinat XY. Nah, kenapa ada 00 di sini? Karena kita akan menggunakan yang namanya titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X dulu. Perhatikan yang layar sebelah kanannya, titik potong dengan sumbu X. Itu Y-nya sama dengan 0. Nah, ini dia. Yang baris yang ini. Oke. Sorry, yang kolom yang ini ya.
Titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti di soal ini, yang sudah menjadi tanda sama dengan ini, Y-nya dengan 0. Jadinya adalah 2X min 3Y sama dengan 6. 2X dikurangi 3 kali 0 sama dengan 6. Oke, 3 kali 0 kan 0, berarti sisanya adalah 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 per 2, karena kalau di sini kali, dipindah ke kanan, jadi bagi kan gitu ya. X sama dengan 6 per 2. Kalau sudah, berarti X sama dengan 3 hasilnya ya. Hati-hati di sini menghitungnya. Kalau misalkan dia min 2, ya berarti tetap kalau dipindah hasilnya min 2 ya. Tulislah di tabelnya sekarang. Nah, Pak buat sini. Jadinya 3 di sana ya. 3 di X-nya 3. Oke. Nah, yang coretan-coretan ini dan yang layar sebelah kanan akan Bapak hapus. Jadi, silahkan kalian perhatikan cara selanjutnya. Tadi titik potong dengan sumbu X. Maka sekarang titik potong dengan sumbu Y. Ya, titik potong dengan sumbu Y sama caranya. Sekarang X-nya yang 0. Berarti kalian perhatikan tabel yang ini. Oke, perhatikan tabel yang bagian ini. X-nya 0 berarti persamaan yang ini, 2X min 3Y sama dengan 6, akan berubah menjadi 2 kali 0 dikurangi 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0, berarti sisanya adalah min 3Y sama dengan 6. Ya, Y sama dengan 6 dibagi min 3. 6 bagi min 3 hasilnya adalah min 2. Jadi kalian sudah ketemu, nilai Y-nya di sini adalah min 2. Ya. Nah, tulislah koordinatnya di sini. Ini kan kita bacanya ke bawah, 30, berarti 3,0 koordinat pertama, yang kedua 0,-2. Nah, kenapa menggunakan cara seperti ini? Bapak rasa ini cara yang paling singkat ya untuk dicari. Nah, tadi yang titik potong ini boleh kalian tulis di lembar jawabannya nanti. Boleh tidak, boleh langsung ke tabel. Ini boleh hanya diorek-orek saja ya. Langsung misalkan boleh tabel bantu, oh saya sudah ketemunya tabelnya begini. Silahkan, tidak masalah. Ini kan hanya masalah orek-orek penghitungan, makanya tadi Bapak hapus ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu menggambar ya. Langkah ketiga, Bapak pindahkan dulu tabelnya menjadi seperti ini. Koordinatnya adalah 3,0 dan 0,-2. Jadi, kita buat grafik dulu atau buat gambarnya dulu. Nah, kalau kalian menggunakan buku kotak-kotak bisa seperti ini. Tapi kalaupun tidak, pakai penggaris saja ukur min 1, min 2, min 3, dan min 4-nya. Yang penting jarak-jaraknya sama. Ya, tidak pakai buku kotak-kotak juga tidak masalah. Yang penting jaraknya sama dan gambarnya kalian rapi. Oke? Nah, kita cari dulu 3,0. 3,0, X-nya dulu dilihat berarti ke kiri kanan. Berarti di sini ya, 3,0-nya. Dan min 2, 0,-2, sorry. 0,-2, koordinat kedua berarti ada di sini. Buatlah garis yang menghubungkan titik ini dengan titik yang pertama tadi. Nah, garisnya jadinya seperti ini kurang lebih ya. Kalau tidak diwarnai pun tidak masalah. Garisnya boleh kok tidak diwarnai biru. Saya punyanya pensil aja Pak, atau saya punyanya pulpen hitam saja. Ya silahkan pakai yang warna itu, tidak masalah, tidak harus diwarnai kok anak-anak ya, yang penting kalian paham. Oke, karena kita sudah ketemu grafiknya, ini belum selesai karena kita baru hanya sampai 2x min 3y sama dengan 6. Belum mencapai soal awal tadi, belum mencapai 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, caranya gimana? Caranya kita punya langkah terakhir, yaitu langkah keempat. Bapak geser dulu grafiknya ya. Share dulu. Nah, langkah keempat, ini yang biasanya kalian agak kesulitan ya, jadi berharap bisa disimak dengan baik, yaitu adalah uji titik. Nah, uji titik itu gimana? Kalian pilih salah satu koordinat, boleh di atas garis, boleh di bawahnya. Ini atas ya. Ini bagian atas di sini, ini bagian bawah. Boleh di atas, boleh di bawahnya. Yang penting kalian sudah yakin bahwa koordinat itu tepat di atas, tepat di bawahnya, ya. Oke. Misalkan Bapak ambil titik 1,2 yang berada di atas garis, 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Cek dulu benar nggak di atas garis? Oh, ternyata benar, 1,2 di sini. Nah, kalau sudah,
Kalau sudah ketemu, kita ganti di soal ini atau substitusi X-nya 1, Y-nya 2 ke soal awal. Jadinya adalah 2 kali 1 dikurangi 3 kali 2, kurang dari sama dengan 6. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. Ya, kita cek 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6. Jadi 2 kurang 6 itu kan min 4. Min 4 apa benar kurang dari sama dengan 6? Ternyata benar. Ini benar. Ya. Nah, karena tadi yang kita uji di atas garis, berarti yang di atas garis ini benar. Nah, yang mana yang diarsir? Jadi yang dari sekarang, kalau kalian menggambar manual, itu arsir daerah yang salah. Ya, kalau kalian menggambar manual, arsir daerah yang salah. Kalau misalkan nanti buku yang mengarsir, maka dia akan mengarsir daerah yang benar. Kalau kalian diberikan soal yang sudah diarsir, berarti itu daerah yang benar. Tapi kalau kalian menggambar manual, itu harus mengarsir daerah yang salah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa harus diarsir daerah yang salah seperti ini, padahal yang benar di atas harusnya? Nah, ini akan berguna kalau kalian gambarnya nanti bertumpuk. Ini kan baru satu garis. Minggu depan kita akan bahas materi yang garisnya lebih dari satu. Ada 2 garis, ada 3 garis nanti. Jadi alangkah baiknya jika menggambar manual, diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita gunakan arsiran daerah yang salah. Ya, jangan lupa di daerah yang benar isi tulisan di P. Selesai sudah gambarnya. Jadi inilah yang kita cari dari tadi. Oke? Wah, satu soal lumayan lama ya, perlu sekitar 10 menit untuk penjelasannya. Bapak akan ke contoh kedua, semoga tidak memerlukan waktu yang banyak. Tapi sebelumnya Pak ingatkan, kalau di soal awal dia ada sama dengannya, maka kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya, maka garisnya digambar lurus biasa. Kalau misalkan tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari atau lebih dari saja, maka garis yang biru ini nanti digambar putus-putus ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain. Contoh kedua. Semoga tidak terlalu lama nanti videonya jadinya ya. Nah, nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y lebih dari 2. Wah, ini tidak ada angka di depan X dan Y-nya. Sepertinya akan lebih cepat penyelesaiannya ya. Nah, langkah penyelesaiannya sama. Langkah pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Oh, yang ini. Yang kurang dari, yang lebih dari, kita ubah jadi tanda sama dengan. Jadinya, X tambah Y sama dengan 2. Oke. Yang kedua, buat tabel bantu. Sama tabelnya, buat aja seperti ini dulu ya, nanti di buku latihan kalian. Buat yang 3 kali 3, XY, X, Y menurun, dan nolnya buat tempatnya seperti ini. Oke. Kita mulai dari titik potong dengan sumbu X. Nah, berarti perhatikan tabel yang kolom tengah. Kolom tengah. Kita ganti di soal yang ini, ya. Kita ganti dengan Y-nya 0, berarti X tambah Y sama dengan 2, X tambah 0 sama dengan 2, berarti karena itu Y-nya 0, X sama dengan 2 saja. Oke, tulis X sama dengan 2 di tabelnya. Kalau sudah, titik potong dengan sumbu Y sekarang. Maka X-nya yang 0, berarti tabel yang ini sekarang kalian lihat. Nah, X tambah Y sama dengan 2. X-nya sekarang ganti 0, berarti 0 tambah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Tulislah di sini Y sama dengan 2. Kalau sudah, nah ketemu koordinatnya. Yang pertama 2,0, yang kedua 0,2. Beda ya nanti ya posisinya ya. Oke, Bapak hapus lagi. Sekarang kita langsung ke menggambar grafiknya. Nah, ini Bapak sudah siapkan tempatnya. Titiknya 2,0 dan 0,2. Kita cari dulu. Titiknya 2,0. 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0 di sini ya. 0,2 titiknya di sini. Oke. Jadi tinggal dihubungkan saja dengan garis. Oke, ini Bapak tadi yang membuat grafik langkah ketiganya ya, maaf.
ini garisnya. Loh, kok digambar putus-putus Pak garisnya, bukan garis lurus seperti tadi. Nah, perhatikan soal awalnya. Ini menggunakan tanda lebih dari saja, tidak menggunakan ada sama dengannya, tidak seperti ini tandanya. Kalau seperti ini baru garisnya lurus biasa. Ya. Nah, catatan Bapak berikan di bawah. Jika pada soal awal, tanda pertidaksamaan adalah kurang dari saja atau lebih dari saja, garis digambar putus-putus. Kalau ada sama dengannya, strip di bawah, baru garisnya digambar lurus biasa. Oke, bisa dipahami ya, semoga bisa. Oke, lanjut lagi ke mengarsirnya. Jadi Bapak pindahkan grafiknya ya. Uji titik X tambah Y lebih dari 2. Nah, sekarang kalian bebas milih. Yang ini atas, ini bawah grafik. Jadi ya sebenarnya kalian aja yang menentukan mau pakai atas bawah boleh, mau pakai kiri kanan juga bebas, tidak masalah. Yang penting kalian tahu, oh saya tadi milih titiknya yang sebelah sini nih, saya tadi milih titiknya sebelah sini. Biar ingat ya, uji titik X plus Y lebih dari 2, ini langkah terakhir. Misalkan diambil titik 0,0 yang berada di bawah garis. Oke, Bapak ambil titik yang di sini, 0,0. 0,0. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya juga dengan 0. Jadinya 0 tambah 0 lebih dari 2. Ya, ini X, ini Y-nya. 0 tambah 0 lebih dari 2. 0 lebih dari 2. Nah, arsirlah daerah yang salah sekarang. Kalau 0 lebih dari 2, salah atau benar? Nah, tentu saja salah hasilnya. Jadi, daerah yang kita uji tadi, yang 0,0 di sini yang di bawah garis, itu salah. Jadi kita arsir langsung yang salah. Oke, arsirannya nanti tolong lebih rapi ya. Di sini kan Bapak, mohon maaf, tidak menggunakan alat khusus. Jadi mohon maaf. Silahkan isi tulisan DP di daerah penyelesaian yang benar. Nah, seperti ini ya. Ingat, kalau misalkan tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Oke, semoga bisa dipahami dua contoh tadi. Nah, agar tidak terlalu lama nanti videonya, Bapak akan tambahkan lagi sedikit saja materi. Nanti mohon di pelan-pelan ya, bisa dipelajari untuk selanjutnya. Nah, contoh yang lain. Buatlah sketsa grafik X sama dengan 5 pada koordinat kartesius. Loh, Pak, emang bisa digambar kalau misalkan hanya ada X saja? Bisa. Bisa digambar meskipun hanya ada satu huruf saja. Nah, caranya gimana? Caranya sama seperti tadi. Ini lebih mudah. Kalian bahkan tidak perlu menguji titik, tidak perlu membuat tabel bantu, tidak perlu. Ya, kalian cukup gambar koordinat kartesius seperti ini, X-nya ke kiri kanan, Y-nya ke atas. Ingat, di sebelah kanannya 0 itu positif, di sebelah kirinya itu negatif ya. Begitu juga dengan Y-nya. Bawahnya negatif, yang ke atas ini yang positif, makin positif ya. Nah, gimana caranya membuat sketsa grafik X sama dengan 5? Carilah X sama dengan 5 di gambar itu. Gimana? Ternyata X sama dengan 5 itu di sebelah kanan dari angka 0. Di sini ya, anggap saja di sini. Jadi kira-kira boleh, atau mau pakai penggaris juga silahkan. Okay? Nah, karena X sama dengan 5, buat garis di angka 5 itu garis lurus ke atas. Nah, inilah grafik X sama dengan 5 pada koordinat kartesius. Sebentar, Bapak hapus dulu yang tanda ininya biar lebih rapi. Nah, oke. Sudah. Jadi sudah ketemu X sama dengan 5. Oke. Nomor 2. Buatlah sketsa grafik X lebih dari sama dengan 5 pada koordinat kartesius. Nah, sekarang lebih dari sama dengan 5. Sama kok caranya. Grafik dasarnya adalah grafik pada soal nomor 1. Jadi buat dulu koordinat kartesius, cari angka 5 di sebelah kanan angka 0, X sama dengan 5 ya. Ini nggak perlu uji titik, kalian gambar garis lurus seperti X sama dengan 5 tadi. Tinggal sekarang tentukan, lebih dari 5 apakah sebelah kanan ataukah sebelah kiri angka 5. Ternyata kalau lebih dari, kalau X makin ke kanan ya.
berarti yang kita arsir daerah yang salah. Yang salah berarti yang di kiri. Jadi arsir yang kiri, isi yang benar yang kanan itu dengan DP, daerah penyelesaian. Oke, dua soal itu semoga bisa dipahami. Sekarang coba Bapak tambahkan lagi sedikit ya. Soal ketiga, buatlah sketsa grafik X sama dengan 0 pada koordinat kartesius. Nah, sketsa grafik X sama dengan 0 pada koordinat kartesius itu, kalian cari X sama dengan 0 di mana? Oh, di sini. X sama dengan 0. Ya, pas di sumbu ini. Buat gambarnya. Di sini mungkin agak nggak kelihatan ya. Warna biru ini. Jadi pas di angka 0 ini buat garis tegak lurus. Oke? Itu X sama dengan 0. Kalau diubah sedikit soalnya seperti soal nomor 4, buatlah sketsa grafik X kurang dari sama dengan 0 pada koordinat kartesius. Kalau diubah sedikit, sama saja. Garisnya sama seperti soal nomor 3. Ya. Nah, tapi karena kurang dari sama dengan 0, kalau kurang dari berarti kan ke kiri yang benar ya. Di sini yang benar, yang di sebelah kiri akan 0 yang benar. Berarti arsir yang salah. Yang salah itu di kanan, arsir ke kanan. Yang daerah di kiri angka 0 itu, yang di sini, beri tulisan DP atau daerah penyelesaiannya. Oke, nomor 4 sudah selesai. Semoga kalian bisa pahami. Ini Bapak tambahkan lagi sedikit. Lagi beberapa soal untuk sekarang balik kalau misalkan Y sama dengan. Sama caranya juga. Nomor 5. Buatlah sketsa grafik Y sama dengan 3 pada koordinat kartesius. Seperti X tadi. Kalau misalkan Y sama dengan 3, berarti sekarang dia di sumbu Y. Ya, Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu, nah di sini, di sumbu Y ya. Mungkin kalian ingin gambar agak ke atas, tidak masalah. Pakai penggaris, ingat ya. Nah, sekarang karena Y sama dengan 3, garisnya sekarang rebah dia. Garisnya rebah. Ya, garisnya rebah. Garisnya rebah di angka 3. Itu sudah selesai gambar grafiknya Y sama dengan 3. Kemudian nomor 6, buatlah sketsa grafik Y kurang dari sama dengan 3 pada koordinat kartesius. Seperti yang X, sama caranya. Cari Y sama dengan 3 dulu. Jadi mirip gambarnya seperti nomor 5, tinggal arsirnya sekarang. Karena kurang dari. Kalau Y makin kecil kan makin ke bawah ya. Kalau makin ke atas makin besar. Karena kurang dari itu makin kecil, maka yang benar adalah yang di bawah angka 3. Ya, di bawah angka 3. Yang benar. Arsir yang atas, kemudian yang bawah isi DP. Karena yang benar itu yang di bawah, yang salah itu yang arsiran yang di atas. Ya, ingat kalau menggambar manual, arsir yang salah. Oke? Dua contoh lagi, agar bisa kalian lebih paham. Nomor 7, buatlah sketsa grafik Y sama dengan 0 pada koordinat kartesius. Nah, buat koordinat kartesiusnya dulu, Y sama dengan 0 di mana? Di sini. Y sama dengan 0, di tengah-tengah. Garisnya, ingat kalau Y sama dengan berarti garisnya rebah. Oke, rebah di sini. Mepet dia dengan sumbu X ya. Itu untuk Y sama dengan 0. Kalau diganti sedikit, Y lebih dari sama dengan 0, maka jadinya sama seperti nomor 7 tadi, hanya sekarang masalah arsiran. Kalau lebih dari, kan makin ke atas ya, yang benar, karena di soalnya lebih dari, berarti makin ke atas. Kalau misalkan ke bawah, kurang dari. Tentu yang salah adalah yang di bawah, jadi yang bagian bawah ya, yang daerahnya salah. Jadi diarsir yang bagian bawah, yang atasnya kita beri tulisan daerah penyelesaian. Oke, itu videonya agak panjang untuk ini karena ini dasar, dan Bapak ingin mengingatkan materi lagi. Agar minggu depan lebih lancar, kalian mohon ini videonya mungkin tidak bisa ditonton hanya satu kali ya. Tonton berulang-ulang agar kalian lebih paham dengan materinya. Jadi sekian dulu video dari Bapak. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Silakan sekarang jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh di komentar YouTube, boleh di Google Classroom atau WA-nya. Silakan lanjutkan ke pengerjaan latihan soal. Selamat belajar, nggih.